Halo guys, assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ucan di channel video Uc. Pada kesempatan kali ini saya ingin ngebahas suatu topik yang sangat erat kaitannya dengan PGA palsu ya, atau fake. Ini adalah bagaimana taktik pedagang di marketplace dalam menawarkan barang fake-nya ke konsumen. Saya menemukan taktik ini ketika secara tidak sengaja browsing di salah satu marketplace terkenal di Indonesia, sebut saja Toko Hijau. Waktu itu saya membrowsing kategori produk untuk PGA card. Akhirnya ditemukan pelapak penjual yang menawarkan PGA yang saya inginkan. Kemudian segera saya chat sang penjual. Di sini nama pedagang saya sensor ya. Kemudian ini adalah PGA yang saya inginkan, harganya di situ 545.000. Segera saya tanya ketersediaan barang, kemudian penjual menjawab kosong. Setelah itu pedagang mengirimkan berbagai tautan yang berisi PGA dengan merek lain di luar barang yang tadi kosong. Di sini saya agak sedikit mengerenyitkan alis ya dengan barang alternatif yang ditawarkan oleh penjual. Yap, dari segi harganya memang tidak masuk akal ya untuk produk tersebut. Dua item pertama yang ditawarkan. Anda tentu mencium bau-bau PGA palsu bukan di sini? Kemudian saya cek lebih lanjut di bagian tanya jawab. Di sana ada salah satu calon pembeli yang menanyakan, apakah ini barang asli atau palsu? Di sini kita sudah menemukan dua kejanggalan ya. Yang pertama adalah soal harga. Kemudian yang kedua, ini adalah rahasia umum, stiker Nvidia berwarna kuning. Selanjutnya penjual memberikan statement yang cukup berani ya. Dia mengatakan bahwa barang yang ia tawarkan merupakan barang asli. Komentar ini kemudian dikomentari oleh pembeli lain yang melihat statement tersebut dan membantah pernyataan si pedagang. Ya, namanya juga pedagang, mungkin karena dia sudah terlanjur mengimpor atau bagaimana, intinya dia ingin menghabiskan barang yang ia miliki. Selanjutnya ia memberikan argumen yang memperkuat alasannya. Dia mengatakan bahwa barang tersebut merupakan ori. Maksudnya fake yang mananya ya Gan? Soalnya ini PGA keluaran distributor resmi. Ada kartu garansi, ada lembar service centernya, jadi jelas distributornya. Merek juga mengeluarkan produk motherboard, monitor, PGA card. Jadi apanya yang fake? Padahal di sesi tanya jawab berikutnya kita bisa melihat ciri PGA fake palsu berikutnya, yaitu driver tidak bisa menggunakan dari web resmi Nvidia, melainkan harus dari CD bawaan dus PGA palsu yang dijual. Dan hal ini terus dikatakan oleh penjual kepada para calon pembelinya di bagian sesi tanya jawab. Jadi harusnya ini petunjuk yang cukup jelas ya. Nah, di sini saya menemukan taktik ya pedagang di marketplace tersebut. Pertama-tama mereka tetap memajang katalog barang kosong. Kedua, jika ada calon pembeli menanyakan ketersediaan barang kosong tersebut, pedagang ini akan merekomendasikan produk lain. Masalahnya adalah, jika produk alternatif yang ditawarkan memiliki kualitas yang setara, hal ini bukan masalah. Tapi pedagang ini malah menawarkan produk fake dengan packaging yang lumayan, sehingga pembeli tetap merasa membeli barang kualitas premium. Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah penampakan PGA palsu tadi ya. Sepertinya memang dimodali cukup lumayan untuk packagingnya oleh pabrikan, menggunakan cetak lapisan dop, desain tidak kampungan, disertai kartu garansi. Hal ini tentunya menambah kesan premium. User yang awam dan polos dipastikan akan termakan rayuan oleh produk ini. Misalnya user mencari produk berdasarkan speknya saja, tapi tidak dapat membedakan PGA palsu atau asli. karena mereka hanya melihat spesifikasi yang tertera pada tulisan saja.
Mereka inilah yang dimaksud salah satu user awam. VGA palsu ini secara spesifikasi sangat jauh tertinggal ya. Bagaimana tidak, barang dengan chip lama dimodifikasi BIOS-nya sehingga dapat diidentifikasi sebagai kartu VGA versi yang lebih terkini atau yang disesuaikan oleh sang pemodif. Dulu ada beberapa merek yang sudah ditandai sebagai VGA card khas bajakan seperti karena sudah kadung dicap demikian, importir mempunyai strategi lain dengan mencetak dus tanpa merek. Jadi dus VGA palsu langsung menampilkan tipe VGA dan embel-embel ukuran memori tanpa mencantumkan merek pabrikannya apa. Nah, biar Anda nggak ketipu oleh pedagang yang pakai taktik demikian, baiknya Anda perhatikan ciri-ciri VGA card palsu sebagai berikut. Yang pertama adalah stiker Nvidia kuning. Ini tentatif, mungkin pedagang bisa memodif stikernya. Yang jelas secara umum ciri ini masih berlaku. Kemudian ciri kedua, jika VGA card yang ditawarkan memiliki tipe terkini, biasanya dia masih menggunakan port VGA, padahal port ini hanya untuk versi lama. Kemudian ciri yang ketiga ini pasti, yaitu hanya bisa menggunakan driver bawaan. Ini dari CD bawaan yang diberikan dalam dus VGA palsu. Kemudian yang keempat, software GPU-Z dapat mendeteksi BIOS dari VGA palsu sebagai fake. Nanti ada tulisan fake di depannya. Oke, sekian kiranya dari saya. Kesimpulannya adalah marketplace memang punya sistem yang keren. Mereka punya sistem stocking, punya sistem SKU atau inventory macam apapun. Tapi selama pedagang seperti ini masih ada pura-pura memasang barang namun menawarkan produk palsu, sistem ini jadi tidak berguna. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa.